Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 3 Sistem Informasi akan menjelaskan materi komunikasi efektif. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Nisha Sabita Valio dengan akhir NIM 117 dan rekan saya. Miftahul Ihsan dengan akhiran NIM 124. Oke, langsung aja ke slide berikutnya. Manusia itu merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Mereka harus berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kita selalu berkomunikasi baik di lingkungan, keluarga, pendidikan, pekerjaan maupun masyarakat. Di era globalisasi dan digitalisasi ini, komunikasi menjadi semakin kompleks karena adanya perbedaan budaya, karakter, dan cara berpikir. Selain itu, perkembangan teknologi membuat komunikasi tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga bisa melalui media digital. Dalam dunia pendidikan, komunikasi yang baik antara dosen dan siswa itu menentukan keberhasilan proses belajar. Jadi, kita membahas mengenai kecakapan antarpersonal. Kita membahas mengenai kecakapan antarpersonal itu penting dilakukan untuk memahami konsep, faktor yang memengaruhi serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Next. Nah, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kecakapan antarpersonal dan mengapa hal tersebut penting dalam kehidupan sosial. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan komunikasi dan interaksi antarpersonal. Yang ketiga, bagaimana prinsip, modal, serta penerapan komunikasi efektif dalam konteks kecakapan antarpersonal. Yang keempat, hambatan apa saja sih yang biasanya muncul dalam interaksi antarpersonal dan bagaimana cara kita mengatasinya. Terus yang kelima, bagaimana studi kasus penerapan kecakapan antarpersonal dalam pendidikan organisasi dan masyarakat. Next. Nah, di sini ada pengertian tentang komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang menghasilkan kesamaan pemahaman antar pengirim dan penerima pesan. Terus ada penjelasan juga menurut De Vito itu komunikasi efektif terjadi ketika pesan yang dikirim oleh komunikator dapat diterima dan dipahami serta direspon sesuai dengan yang diharapkan. Terus kalau dari Effendi itu komunikasi efektif merupakan komunikasi yang menimbulkan perubahan sikap, pendapat, atau perilaku pada diri komunikan. Artinya komunikasi itu dapat dikatakan efektif jika tujuan yang diharapkan tercapai dengan baik. Terus ada menurut Robbins dan Judge, dalam konteks organisasi, komunikasi efektif adalah kemampuan menyampaikan informasi secara akurat dan tepat waktu sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan serta koordinasi antar individu. Dari berbagai pendapat ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi efektif tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga memastikan pesan tersebut dapat dipahami dan ditindaklanjuti. Next. Nah, di sini ada ciri-ciri komunikasi efektif. Yang pertama itu ada kejelasan pesan. Kejelasan pesan itu berarti disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak terbelit-belit. Komunikator tidak menggunakan istilah yang ambigu atau menimbulkan tafsir ganda. Kayak contohnya misal kalau misalnya dosen ngejelasin tugas, mulai dari tujuan tugasnya itu apa, format penulisannya apa, hingga batas waktu pengumpulannya itu kapan. Jadi tugas yang mau dikasih itu jelas, sejelas-jelasnya. Mahasiswa jadi nggak bingung dan tidak perlu mendebak-debak apa maksud dari dosen tersebut. Terus yang kedua ada relevansi, pesan harus sesuai dengan kebutuhan penerima dan konteks situasi. Itu tuh kayak contohnya kalau misalnya kita lagi rapat
kelompok membahas pembagian tugas presentasi. Pembicaraan itu harus difokuskan pada materi, pembagian peran dan jadwal-jadwal, misalnya jadwal latihan, dan nggak membahas topik yang pokoknya keluar dari topik tersebut. Jadi kayak tiba-tiba lompat kemana gitu, pokoknya harus fokus ke apa yang lagi kita omongin. Terus yang ketiga ada konsistensi. Konsistensi berarti pesan yang disampaikan tidak bertentangan dengan informasi sebelumnya. Konsistenan dapat menurunkan kepercayaan penerima pesan. Contohnya itu kayak misalnya ada orang yang sejak awal tuh menetapkan aturan jam kerjanya gini, tapi lalu dia tuh harus konsisten nerapin pada seluruh bawahannya. Jadi kalau misalnya pemimpinnya konsisten, jadi bawahannya tuh bisa menghormatin pimpinannya yang sering mengubah aturan tanpa alasan yang jelas. Terus yang keempat ada keterbukaan. Keterbukaan itu adanya sikap terbuka dari komunikator maupun komunikan untuk saling menerima informasi. Kalau misalnya kita lagi di kelas, terus dosen memberi kesempatan mahasiswa untuk bertanya, menyampaikan pendapat, bahkan mengkritik materi secara sopan. Hal ini tuh menciptakan suasana diskusi yang sehat. Terus yang kelima ada empati, kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain sehingga pesan dapat disampaikan dengan penuh pengertian. Contohnya itu kalau misalnya teman kelas kita lagi misalnya kayak terlambat ngumpulin tugas karena alasan tertentu, anggota lain tuh nggak boleh langsung kayak nyalahin gitu, kita harus ngertiin dulu, harus dengerin penjelasannya tuh kayak gimana, kenapa dia bisa telat ngumpulin tugas tersebut. Terus yang terakhir ada umpan balik itu adanya respon dari komunikan untuk memastikan pesan dapat dipahami dengan benar. Dengan adanya dengan keenam ciri-ciri ini, komunikasi akan berjalan lebih efektif dan meminimalkan konflik atau kesalahan persepsi. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi komunikasi efektif. Yang pertama itu tujuan komunikasi efektif menyampaikan informasi dengan tepat. Pesan dapat dipahami sebagaimana maksud komunikator. Jadi kalau misalnya kita ngirim pesan ke orang yang mau kita tuju, orang yang kita tuju tuh harus tahu maksud dari informasi yang kita maksud tuh gimana. Terus yang kedua ada membangun hubungan sosial yang harmonis. Komunikasi efektif itu bisa membantu memperkuat ikatan sosial melalui sikap saling memahami. Yang ketiga, mempengaruhi sikap atau perilaku. Komunikasi efektif sering digunakan untuk memberikan arahan, memotivasi, atau membujuk orang lain. Yang keempat, memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Komunikasi yang baik itu mendorong diskusi sehat untuk mencapai solusi bersama. Nah, yang terakhir, meningkatkan efektivitas organisasi. Dalam dunia kerja, komunikasi efektif memperlancar koordinasi, mengurangi kesalahpahaman, dan meningkatkan produktivitas. Next. Nah, selanjutnya ada pentingnya komunikasi efektif dalam kehidupan sosial dan organisasi. Dalam kehidupan sosial, komunikasi efektif membantu membangun pertemanan dan menyelesaikan konflik. Komunikasi efektif memiliki peranan vital dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama itu dalam kehidupan sosial. Komunikasi membantu seseorang menjalin pertemanan, menyelesaikan konflik, dan membangun jaringan sosial yang sehat. Individu yang memiliki keterampilan komunikasi efektif cenderung lebih mudah diterima dalam kelompok sosial dan mampu memengaruhi lingkungannya secara positif. Sedangkan dalam dunia kerja atau organisasi, komunikasi efektif merupakan kunci terciptanya kerjasama tim, kepemimpinan yang baik, serta penyelesaian
penyelesaian masalah yang efisien. Organisasi yang memiliki pola komunikasi sehat biasanya mampu meningkatkan kepuasan kerja karyawan sekaligus produktivitas. Next. Nah, ini ada faktor-faktor yang memengaruhi kecakapan antar pesona. Yang pertama, kecakapan interpersonal itu yang pertama dipengaruhi oleh kepribadian, kecerdasan emosional, dan motivasi itu dari faktor internal, terus faktor eksternal, faktor situasional, dan keterampilan yang dilatih. Lanjut kita masuk ke faktor yang pertama. Next dong. Nah, ini ada faktor internal. Nah, faktor internal ini ada 4. Yang pertama itu dari kepribadian atau personality. Setiap orang memiliki karakter yang khas, setiap orang memiliki karakter diri tuh yang khas. Jadi semua orang tuh beda-beda ya. Ada yang extrovert, ada yang introvert, maupun ambivert. Orang dengan extrovert tuh biasanya lebih mudah menjalin hubungan sosial, sedangkan introvert cenderung berhati-hati dan selektif dalam berinteraksi. Kalau misalnya ambivert itu, mereka tuh bisa kadang di momen kapan dia bisa ekstrovert, tapi di lain waktu dia juga bisa jadi introvert. Terus faktor internal yang kedua itu ada kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Kemampuan mengelola emosi sendiri dan memahami perasaan orang lain sangat menentukan kualitas hubungan interpersonal. Individu dengan kecerdasan emosional tinggi cenderung lebih sabar, empatik, serta mampu mengendalikan diri ketika menghadapi konflik. Kecerdasan emosional ini tuh kayak misalnya kita harus menghargai lawan bicara kita, kita harus empati, sabar sama lawan bicara kita. Terus yang ketiga, dari faktor internal itu ada motivasi diri. Motivasi yang kuat untuk menjalin hubungan baik akan mendorong seseorang lebih terbuka dalam berkomunikasi. Individu yang memiliki niat tulus untuk bekerja sama akan lebih mudah diterima oleh orang lain. Terus yang keempat ada nilai dan kekayaan. Prinsip hidup, norma, serta kepercayaan yang dianut seseorang memengaruhi cara ia berinteraksi. Orang yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan saling menghargai lebih dapat dipercaya dalam hubungan antar personal. Terus selanjutnya masuk ke faktor eksternal. Faktor eksternal itu ada, kalau nggak salah ada 4 juga. 4, ada 5 atau 4. Terus yang pertama itu ada lingkungan keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama seseorang belajar berkomunikasi dan berinteraksi. Pola asuh, perhatian, serta kebiasaan komunikasi dalam keluarga itu akan membentuk dasar kemampuan interpersonal. Jadi lingkungan keluarga itu yang tempat pertama untuk kita saling berkomunikasi atau berinteraksi. Terus yang kedua ada lingkungan pendidikan. Sekolah dan perguruan tinggi menjadi ruang penting untuk melatih keterampilan sosial, kegiatan diskusi, kerja kelompok, maupun organisasi kemahasiswaan dapat memberikan pengalaman nyata dalam menjalin hubungan antar pribadi. Terus yang ketiga ada faktor eksternal. Yang ketiga dari faktor eksternal itu lingkungan pekerjaan dan organisasi. Dalam dunia kerja, setiap individu dituntut untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat, atasan maupun bawahan. Tekanan pekerjaan, budaya organisasi, serta pola komunikasi yang berlaku turut menentukan perkembangan atau tidaknya kecakapan antar personal seseorang. Terus yang keempat, budaya dan norma sosial. Perbedaan budaya berpengaruh pada gaya komunikasi, ekspresi, emosi, dan pola hubungan sosial. Misalnya, masyarakat Timur cenderung menekankan sopan santun, berbeda dengan masyarakat Barat yang lebih menekankan keterbukaan. Terus yang terakhir dari faktor eksternal itu teknologi dan media sosial. Perkembangan teknologi
teknologi komunikasi saat ini juga menjadi faktor signifikan. Media sosial mempermudah interaksi, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan kesalahpahaman juga jika tidak disertai dengan kecakapan komunikasi yang baik. Terus faktor yang ketiga itu ada faktor situasional. Kondisi situasional seseorang juga mempengaruhi kualitas interaksi. Faktor ini tuh mencakup suasana hati, kondisi fisik, bahkan konteks peristiwa tertentu. Kayak misalnya seseorang yang sedang lelah ataupun stres mungkin sulit menampilkan sikap empatik meskipun pada kondisi normal ia memiliki kemampuan interpersonal yang baik. Jadi karena moodnya lagi jelek, suasana hatinya lagi jelek, jadi dia nggak bisa empati ke seseorang. Padahal tuh sebenarnya dia komunikasi interpersonalnya tuh baik, tapi karena dari dirinya sendiri lagi ngerasa nggak enak, jadi dia tidak menerapkan itu. Terus yang keempat dari faktor-faktornya itu ada keterampilan yang dilatih. Kecakapan interpersonal tidak hanya ditentukan oleh bawaan diri atau lingkungan, tetapi juga dapat dikembangkan melalui latihan. Latihan komunikasi, manajemen konflik, hingga kegiatan team building terbukti mampu meningkatkan keterampilan interpersonal seseorang secara signifikan. Selanjutnya ada prinsip dan macam komunikasi efektif yang akan dijelaskan oleh Miftah. Oke, di sini saya akan melanjutkan prinsip dan macam komunikasi efektif. Jadi, yang pertama dalam prinsip dan macam komunikasi efektif itu ada prinsip-prinsip komunikasi efektif. Yang pertama yaitu A. Kejelasan. Pesan harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda, agar terhindar dari salah persepsi. Lalu yang kedua, B. Empati. Itu komunikator perlu memahami keadaan dan perasaan pihak lain untuk membangun kepercayaan dan hubungan interpersonal yang baik. Selanjutnya yaitu ketepatan, yaitu pemilihan kata, nada, waktu, dan media harus sesuai agar pesan diterima dengan baik dan menimbulkan respon positif. Lalu yang keempat ada kesopanan, yaitu bahasa dan perilaku yang santun, mencerminkan penghargaan, profesionalitas, dan kedewasaan dalam berkomunikasi. Lalu yang terakhir ada keterbukaan. Sikap keterbukaan memungkinkan pertukaran informasi yang jujur dan konstruktif, memperkuat kerjasama dan mencegah kesalahpahaman. Lalu di dalam prinsip dan macam komunikasi efektif, ada jenis-jenis komunikasi efektif. Yang pertama yaitu komunikasi verbal, yaitu menggunakan bahasa lisan atau tulisan untuk menyampaikan pesan. Lalu efektif jika pesan disampaikan dengan jelas, terstruktur dan mudah diingat. Lalu yang B ada komunikasi nonverbal, yaitu disampaikan melalui ekspresi wajah, gestur, kontak mata, dan nada suara. Lalu menunjukkan emosi dan sikap sebenarnya, serta memperkuat pesan verbal. Jadi setelah apa yang disampaikan dari sini, bisa dijelaskan kembali yaitu komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa lisan atau tulisan untuk menyampaikan pesan menggunakan kata intonasi, dan tata bahasa menjadi elemen penting dalam menciptakan pemahaman bersama. Komunikasi verbal efektif apabila pesan disampaikan dengan jelas, terstruktur, dan mudah diingat oleh penerima. Lalu komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan melalui ekspresi wajah, gestur tubuh, kontak mata, dan suara. Unsur nonverbal seringkali menerapkan makna yang lebih dalam dibandingkan kata-kata, karena memperlihatkan emosi dan sikap yang sesungguhnya. Gerakan tubuh yang terbuka, ekspresi yang ramah, dan kotak mata yang konsisten memperkuat pesan yang disampaikan secara verbal. Lalu komunikasi interpersonal terjadi antara dua orang atau lebih yang berinteraksi secara langsung untuk saling memahami dan membangun hubungan. Bentuk komunikasi ini menuntut kejujuran, kepercayaan, dan kemampuan mendengarkan secara aktif. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi interpersonal menjadi dasar bagi hubungan sosial yang harmonis. Komunikasi kelompok melibatkan interaksi antara anggota yang memiliki tujuan bersama melalui diskusi dan pertukaran ide.
komunikasi kelompok dapat menghasilkan keputusan yang lebih matang. Nah, lalu di sini jenis selanjutnya itu ada komunikasi interpersonal yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk saling memahami dan membangun hubungan. Jadi dia didasarkan pada kejujuran, kepercayaan, dan kemampuan pendengaran aktif. Lalu komunikasi kelompok yang sudah dijelaskan tadi sedikit, yaitu interaksi antar anggota dengan tujuan bersama melalui diskusi dan pertukaran ide. Itu efektif jika ada partisipasi aktif, kesetaraan, dan pengelolaan perbedaan pendapat. Selanjutnya, yang E itu komunikasi organisasi, yaitu penyampaian pesan di lingkungan kerja atau institusi. Itu bertujuan menjaga koordinasi, menyampaikan kebijakan, dan meningkatkan kinerja dengan arus informasi terbuka. Lalu yang F yaitu komunikasi massa, yaitu penyampaian pesan kepada khalayak luas melalui media seperti TV, radio, koran, dan media sosial. Lalu dia itu bertujuan untuk menginformasikan, mendidik, dan mempengaruhi opini publik, serta kini makin interaktif di era digital. Lalu ada perbedaan komunikasi efektif dan tidak efektif. Jadi komunikasi efektif menghasilkan pemahaman yang sama antara pengirim dan penerima pesan. Pesan tersampaikan dengan jelas dan umpan balik diberikan secara tepat. Sebaliknya, komunikasi yang tidak efektif sering menyebabkan salah tafsir, konflik, serta keputusan yang keliru. Komunikasi yang efektif ditandai oleh keterbukaan, kesetaraan, dan kejelasan. Sementara komunikasi yang tidak efektif biasanya dipenuhi prasangka dominasi dan ketidakjujuran. Dalam konteks organisasi, komunikasi tidak efektif dapat menyebabkan miskomunikasi antar bagian, kesalahan prosedur, dan penurunan produktivitas. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk menjaga keakuratan dan kepercayaan dalam setiap proses komunikasi. Lalu ada contoh penerapan dan prinsip komunikasi efektif. Prinsip komunikasi efektif dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam dunia pendidikan, guru menggunakan bahasa yang jelas dan empatik agar siswa mudah memahami materi. Di lingkungan kerja, pimpinan yang menerapkan komunikasi terbuka dan sopan mampu membangun loyalitas serta kinerja tim yang tinggi. Lalu dalam pelayanan publik, sikap ramah dan sopan menunjukkan empati kepada masyarakat, sementara kejelasan informasi mencegah kesalahpahaman. Penerapan prinsip komunikasi yang tepat tidak hanya meningkatkan hasil kerja, tetapi juga memperkuat hubungan sosial yang harmonis di lingkungan profesional dan masyarakat luas. Lalu selanjutnya ada faktor pelaksanaan dan penghambatan komunikasi efektif. Yang pertama itu ada faktor internal dan eksternal yang memengaruhi komunikasi. Lalu ada langkah-langkah pelaksanaan komunikasi efektif. Lalu yang ketiga ada hambatan komunikasi seperti fisik, psikologis, semantik, dan budaya. Lalu ada strategis mengatasi hambatan komunikasi. Lalu yang terakhir ada dampak kurangnya komunikasi efektif. Nah, selanjutnya itu ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi komunikasi. Yang komunikasi yang efektif dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kepercayaan diri, kemampuan berpikir logis, penguasaan bahasa, serta kondisi emosional. Individu yang tenang dan percaya diri cenderung mampu menyampaikan pesan dengan jelas, sedangkan emosi negatif dapat menghambat komunikasi. Lalu faktor eksternal mencakup lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Suasana yang bising atau perbedaan status dan budaya dapat menimbulkan salah paham. Oleh karena itu, kepekaan terhadap situasi dan latar belakang lawan bicara penting agar komunikasi berjalan lancar dan efektif. Selanjutnya ada langkah-langkah pelaksanaan komunikasi efektif, yaitu komunikasi efektif perlu perencanaan dan strategi yang jelas, dimulai dari penetapan tujuan agar pesan terarah, dilanjutkan dengan mengenali audiens supaya penyampaian sesuai karakter penerima. Pesan harus singkat, padat, dan logis agar mudah dipahami. Selanjutnya, media komunikasi dipilih sesuai kebutuhan, misalnya tatap muka untuk hal sensitif. Terakhir, evaluasi dan tindak lanjut dilakukan guna memastikan pesan diterima dengan baik dan memberi hasil nyata. Selanjutnya, ada hambatan komunikasi fisik, psikologis, dan semantik.
yaitu hambatan dalam komunikasi muncul ketika pesan tidak tersampaikan dengan baik atau ditafsirkan secara keliru oleh penerima. Hambatan fisik merupakan kendala yang berasal dari lingkungan seperti gangguan suara, jarak, atau alat komunikasi yang tidak berfungsi optimal. Kondisi ruangan yang terlalu ramai, jaringan internet yang buruk, atau sistem pengeras suara yang tidak jelas dapat menurunkan efektivitas penyampaian pesan. Selanjutnya itu hambatan psikologis muncul akibat faktor mental dan emosional, seperti rasa takut, stres, atau kurangnya kepercayaan. Lalu ada hambatan semantik, yaitu berkaitan dengan penggunaan bahasa atau istilah yang tidak dipahami oleh penerima pesan. Lalu selanjutnya ada strategi mengatasi hambatan komunikasi. Nah, strategi mengatasi hambatan komunikasi dimulai dengan mengenali sumber masalah melalui refleksi diri terhadap cara berbicara, sikap, dan kemampuan mendengarkan. Keterampilan mendengarkan aktif serta penyampaian pesan dengan bahasa sederhana, nada konsisten, dan kalimat logis sangat penting untuk menjaga kejelasan. Penggunaan media pendukung seperti visual atau grafik dapat memperkuat pemahaman. Dalam organisasi, budaya komunikasi terbuka dan pemanfaatan teknologi kolaboratif membantu mempelancar pertukaran informasi. Selain itu, penerapan empati, kesopanan, dan kejujuran menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dan mencegah konflik komunikasi. Selanjutnya ada dampak kurangnya komunikasi efektif, yaitu kurangnya komunikasi efektif membawa dampak serius bagi individu dan organisasi. Dalam organisasi, miskomunikasi dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan, penurunan produktivitas, dan meningkatnya konflik internal. Hubungan pegawai menjadi renggang, sementara koordinasi kerja melemah. Dalam pendidikan, komunikasi yang tidak efektif menurunkan semangat belajar siswa dan menghambat perkembangan potensi mereka. Guru yang gagal menjalin komunikasi yang baik akan kesulitan memahami kebutuhan siswanya, sehingga proses belajar menjadi pasif. Lalu kita masuk ke dalam studi kasus komunikasi efektif. Di sini kami ada 2 studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu komunikasi efektif di lingkungan pendidikan. Dalam lingkungan pendidikan, komunikasi efektif berperan penting dalam menciptakan suasana belajar yang interaktif dan menyenangkan. Guru yang menyampaikan pesan dengan jelas serta membangun komunikasi 2 arah dapat meningkatkan partisipasi dan rasa saling menghargai antara 2 guru dan siswa. Selain itu, komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah, kontak mata, dan bahasa tubuh yang positif membantu menciptakan rasa aman. Dukungan media digital seperti presentasi dan video juga memperkuat pemahaman materi. Hubungan yang baik antara guru dan siswa dan orang tua membangun kolaborasi yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan. Selanjutnya, studi kasus yang kedua yaitu komunikasi efektif di dunia kerja. Jadi di dunia kerja, komunikasi efektif menjadi kunci utama dalam membangun koordinasi dan produktivitas. Karyawan perlu mampu menyampaikan ide dengan jelas dan bertanggung jawab. Sementara hubungan yang baik antara pimpinan dan bawahan menciptakan suasana kerja yang harmonis. Pemanfaatan teknologi komunikasi seperti email dan rapat daring mempercepat informasi, tetapi tetap harus disertai kepekaan sosial dan sikap saling menghargai. Pemimpin yang berkomunikasi secara terbuka dan jelas mampu membangun tim yang solid, meningkatkan semangat kerja, serta memastikan setiap anggota merasa dihargai dalam mencapai tujuan organisasi. Lalu ada analisis keberhasilan dan hambatan dalam kasus, yaitu keberhasilan komunikasi, baik di lingkungan pendidikan maupun dunia kerja, sama-sama bergantung pada empati, keterbukaan, dan kejelasan pesan. Dalam pendidikan, hal ini tampak dari meningkatnya prestasi dan kedisiplinan siswa. Sedangkan di dunia kerja, terlihat melalui produktivitas dan loyalitas karyawan. Namun, hambatan tetap dapat terjadi seperti perbedaan kemampuan belajar di sekolah atau kurangnya koordinasi di tempat kerja. Untuk mengatasinya, diperlukan pelatihan komunikasi budaya, kerja kolaboratif, dan peningkatan kemampuan interpersonal setiap individu. Selanjutnya itu pembelajaran dari studi kasus dan relevansi di era digital, yaitu perkembangan teknologi digital mengubah cara manusia berkomunikasi melalui media sosial, email, dan aplikasi pesan instan yang memudahkan interaksi lintas batas. Namun,
Kemudahan ini juga menimbulkan tantangan seperti penyebaran informasi palsu dan menurunnya empati karena kurangnya tahapan tatap muka. Dari studi kasus pendidikan dan dunia kerja, terlihat bahwa teknologi hanyalah alat bantu. Keberhasilan komunikasi tetap bergantung pada kemampuan manusia memahami dan menghargai sesama. Dengan memadukan kejujuran, empati, dan kejelasan dalam komunikasi digital, hubungan sosial dan profesional dapat terjaga secara efisien, beretika, dan manusiawi di era modern. Lalu kesimpulan pada materi kali ini, dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kecakapan antarpersonal merupakan keterampilan penting dalam membangun hubungan sosial yang efektif, mencakup kemampuan berkomunikasi, berempati, mendengarkan, dan mengelola perbedaan. Komunikasi yang jelas dan terbuka menjadi kunci terciptanya kerjasama produktif di berbagai bidang kehidupan. Kecakapan ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti kepribadian dan emosi, serta faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan budaya. Karena bukan kemampuan bawaan, kecakapan antarpersonal dapat dikembangkan melalui pembelajaran dan refleksi diri, sehingga mampu menciptakan hubungan harmonis, organisasi solid, dan individu yang berdaya saing di era global. Oke, sekian saja materi dari apa ada jika terdapat kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk pertanyaan bisa diisi di dalam komentar.